Saya sangat berbahagia pada hari ini kami dan rombongan dari Bandung bisa hadir di Blitar. Intinya tidak lain dan dilakukan untuk bersilaturahmi. Ya, mudah-mudahan silaturahmi saya nampaknya tambah umur, banyak rezeki, ya. Amin. Tambah saudara dalam artian di Blitar di sini ya, gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Abdul Rosid Faujan. Kebetulan saya bertugas di Bank BJB di divisi kredit UMKM. Ya, kami khusus melayani terhadap pelaku UMKM. Kita punya beberapa strategi dan kami juga Pak Direktur sebagai bank penyalur UMKM juga. Kita udah ke 8 negara. Kita sudah bekerja sama dengan 8 perusahaan agen kalau nggak salah. Kemarin terakhir ya Pak Taiwan. Sama Bu Haji, kita BJB penyaluran tur PMI ke Taiwan, ke Hongkong, tapi belum pernah diajak di sana. Ya. Sama-sama aja. Nah, boleh lah antara Taiwan ke Hongkong. Ya. Jangan. Indonesia lebih indah. Nah, tidak banyak mungkin yang saya sampaikan. Tadi Pak Asdep menyinggung kenapa Bank BJB hadir di sini. Sama kami udah bermitra dengan Kang Dio. Kita dalam strategi penyaluran. Makin detail ya. Kita punya pola kemitraan yang sudah dijalankan dari tahun 2018. Ya. Kenapa kita jadi turun? Karena sebetulnya Bapak Ibu kalau sudah masuk pembiayaan sudah cukup saja. Nggak harus mikirin, terserah. Itu duit mau dipakai apa mau nggak? Gitu kan. Tapi kalau kita tanpa perhatiin juga, dampaknya domino, termasuk ke kita. Alhasil kalau terjadi sesuatu kita nggak bisa tidur, gitu ya. Nah, akhirnya kita masuk terhadap ekosistem yang terjadi di pelaku UMKM. Ya. Kita coba karena salah satu permasalahan yang dihadapi sama pelaku usaha itu adalah kepastian pasar. Hulu hilirnya juga kurang pasti. Karena program apapun saya kira bagaimana membuat pelaku usaha itu fokus di dalam menjalankan usahanya. Yang ternak fokus dalam peternakannya, yang tani fokus taninya, yang dagang fokus dagangnya, gitu kan ya. Mungkin nanti terciptalah suatu pengusaha yang makmur, yang sejahtera. Nggak usah mikirin saya harus beli pupuk kalau petani dari mana, benih dari mana, mahalnya pupuk seperti apa, itu kan masalah juga. Kita harus cari solusinya. Begitupun juga setelah panen mau dijual kemana, harganya bagaimana, berapa, gitu kan ya. Mikirin lagi, jadi nggak fokus tuh yang pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Akhirnya kita membuat ekosistem atau skema pembiayaan di mana kami ikut berperan juga, minimal menghadirkan kepastian pasarnya. Nah, Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Sekda. Oh, Pak Ketua Dewan ya. Izin Pak, saya lanjut Pak. Nah, jadi saya kira semua pihak mau menciptakan hal itu, tapi kalau tidak turun di suatu ekosistem atau tidak ikut serta dalam pembentukan atau ekosistem yang baik, saya kira hasilnya juga tidak akan sempurna. Dan di sini juga perlu kolaborasi. Nah, bukti nyata hari ini, dan kita selalu diajak sama Kementerian Koordinator Perekonomian, dalam hal ini Pak Dr. Pak Asdep, dalam hal kolaborasi. Kita dari lembaga kepembiayaan untuk ngasih pembiayaannya, hadir swasta sebagai mitra perusahaan kami atau mitranya pengusaha nanti sebagai berfungsi nanti bisa sebagai off-taker. Nah, jadi hulu hilirnya sudah terjaga, tinggal yang tadi saya sampaikan bagaimana petani atau pelaku usaha itu fokus. Nah, skema kita sebetulnya 2018 itu awalnya di Domba Pak Asdep, salah satu pionirnya. Dan Domba kita juga skema ini udah dipakai sampai Jatim.
kita harus pilih emas saja, gitu kan ya. Kita kerjasama dengan HPDKI, ya. Kita sudah beberapa klaster yang kita biayai, ya, termasuk kalau di Jawa Barat mungkin udah banyak, Jawa Timur, Jawa Tengah kita udah masuk. Nah, skemanya yang kita pakai adalah sama. Di situ ada lembaga keuangan, dalam hal ini perbankannya BJB, ada perusahaan mitra yang berfungsi sebagai supply buyer, ada pelaku usaha. Nah, keuntungan kemitraan ini salah satunya adalah karena permasalahan di sini mungkin juga hadir dari akademisi, ya. Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha itu adalah kalau berhadapan dengan perbankan ada dua sisi, visible, bankable. Nah, kalau dengan kemitraan ini minimal visible aja dulu, layak dulu usahanya untuk dibiayai, layak dulu usahanya untuk dijalankan. Bankable yang bagaimana? Nanti kita negonya sama perusahaan mitra nih. Kenapa hadir swasta atau kenapa hadir lembaga lain, baik sebagai off-taker ataupun apa di situ? Satu mungkin apalis dalam hal ini sebagai menjamin kepastian pasarnya. Nah, akhirnya lembaga keuangan juga ikut serta dalam membentuk ekosistem yang baik. Nah, skema yang sudah kita buat ini boleh diadop di wilayah lain atau di segmentasi yang lain. Karena tadi Pak Sekda juga di awal di pagi hari menyinggung orang semua, Pak Asep juga ya, semua tangan orang. Nah, kalau kita perusahaannya dulu kita gayat off-takernya sesuai dengan tadi Pak Asep singgung. Off-taker ini, perusahaan ini kalau punya 100 hektar ya 100 hektar. Jangan semuanya nanam koran, gitu kan? Karena betul Pak Asep, kejadian di wilayah Jawa Barat juga ada. Semua nanam koran akhirnya bingung sekarang jualnya kemana. Tapi minimal dengan skema kemitraan ini pasarnya udah ada, gitu ya. Pasarnya sudah ada. Orang mau sekarang harga seperti apa, bagaimana, nah masalah nanti harga B2B-nya mah enggak. Ini kita B2B-nya antara perusahaan mitra, off-taker dan pelaku usaha, ya. Tapi yang terpenting adalah pas butuh supply-nya ada, pas butuh pasarnya ada. Sekarang yang orang juga yang wilayah Jawa Barat yang dengan kemitraan, saya kira tidak khawatir Pak Asep, masih jalan. Karena apa? Pasarnya pasti dibeli. Perusahaan ini pasti akan membeli dulu petani yang sudah ada akadnya, kontraknya dulu, yang sudah nikah dulu nih, gitu kan. Jangan dulu yang lain, gitu kan. Baru nanti kelebihannya, kekurangannya mungkin beli dari yang lain. Salah satu keuntungan bermitra itu satu itu, pasar pasti. Nah, di sini juga Bu Sulis tidak menutup kemungkinan Purna, ya. Kalau kita nanti bisa jalan dengan Purna PMI, jadi lengkap sudah lah dari calon sampai Purna, Pak. Gitu ya, BJB bisa hadir di sana kalau memang ada kebermanfaatan kita di sana, ya. Karena saya selalu bilang Pak Asep, kalau kita tidak bermanfaat jangan diajak aja, gitu kan. Mudah-mudahan kecil besarnya ada bermanfaat, ayo sampai kemanapun, kapanpun, selama kita bisa dan mampu, kenapa tidak. Ini hal baik, kita bukan mau seperti apa ke Jatim dari Jawa Barat, tapi ini mungkin sedikit harus dinikmat saja apa yang sudah dilakukan, mungkin bisa di ATM, diamati, tiru, modifikasi. Nggak mesti harus sama, nggak mesti juga. BJB punya kur ya, kur PMI ya? Punya pasti. Kita udah penyaluran ke 8 negara. Ada 8 perusahaan mitra agen Pak yang sudah bekerja sama, gitu kan. Jadi alhamdulillah kebanyakan Taiwan dan Hong Kong sekarang penyalurannya. Gitu. Nah, jadi satu itu kita coba mengarahkan. Kalau apalagi kalau di klaster ini atau di kemitraan ini nggak mengenal usaha orang pelaku usaha baru, wirausaha baru atau yang lama, tidak. Di sana bisa ngumpul berbarengan. Karena apa? Di sini nanti kelebihan selanjutnya adalah kita saling memonitoring berbarengan. Karena di sini kolaborasi bukan hanya lembaga pembiayaan saja, di situ bisa jadi ada akademisi, pemerintah hadir di situ. Kita bisa monitoring berbarengan, kita bisa melakukan edukasi dan pendampingan secara bersamaan, gitu kan? Termasuk juga dengan pihak swastanya, ya, kita bisa berbarengan. Kalau dikeroyokkan, saya kira kalau berjamaah mudah. Apapun masalah yang dihadapi, kalau bersamaan dilakukan, saya kira akan mudah. Minimal banyak orang yang berpikir, banyak solusi nanti yang keluar, gitu ya. Saya kira itu. Ini beberapa keutamaan. Nah, ini kita coba kembangkan.
pola kemitraan ini dari 2018, alhamdulillah kita kalau nggak salah ada 50 perusahaan mitra Pak Asdek yang sudah bekerja sama dengan BJB di bidang peternakan ada, pertanian ada, perdagangan ada, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Ada 50. Nah, selama pandemi Pak Sekda alhamdulillah tak harus dinikmat lagi. BJB kalau anomali dari yang lain agak turun, kita malah naik Pak. Dan tingkat kesehatan kita alhamdulillah aman 0%. Kita dari kuota 1,6 T tur 600 sekian itu ke pola kemitraan Pak. Di situ ada pertanian, kita ketahanan pangan coba. Karena gini, memang kalau dulu ya, tapi saya kira bukan petani atau pelaku usahanya yang bermasalah, kurang agak dilurusin aja. Karena pengalaman saya juga di lapangan, kalau dulu ya saya membayai ternak sapi perah, kasih 50 juta yang seharusnya 2 ekor, tapi datangnya cuma 1 ekor di kandang. Nah ini juga di pola kemitraan kita mengantisipasi menghindari ketidaktepatan penggunaan dana, gitu ya. Jadi dananya dipergunakan sebaik mungkin. Karena apa, Pak Sekda? Kita di teknis nanti pembiayaan, pencairan tetap ke individu masing-masing. Tapi sesuai dengan kesepakatan dan ada izin, ada puasa, kita nanti setor atau ikut transferkan yang buat bibit berapa, yang buat pakan berapa, yang buat benih dan pupuk berapa, ya. Buat operasional dikasihkan ke petani atau ke pelaku usaha. Produksi fokus di produksinya, gitu kan. Biaya-biaya lain nanti panen diambil langsung sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan siklusnya. Karena pembayaran juga sesuai siklus. Nah hasilnya dibalikin lagi, tapi yang dibalikin adalah sudah keuntungan bersihnya. Kalau saya datang ke klaster-klaster baik di peternakan maupun di pertanian, semua rata-rata bilang, Pak, saya merasa tidak punya utang. Karena yang udah diambil, dia nggak harus setor ke bank, tidak harus datang antri di kasir itu ya, di poltender atau di itu apa, di nggak mesti harus datang ke bank. Karena udah kita langsung potongin. Itu nanti kesepakatan ini secara terbuka. Malahan ada di klaster lain dibikin rekening bersama biar semua orang bisa lihat ini uang saya harus udah kemana, berapa gitu kan. Dari plafon 50 contoh dengan Kandio dari 50 dapat berapa sapi kan? 3. Dari 3 nanti pakannya berapa, untuk berapa lama, 3 bulan atau 6 bulan ya gitu. Nanti buat pakannya berapa, ada nilainya, untuk sapinya berapa. Nanti yang datang ke peternak, ke pelaku usaha, contohnya peternakan lah, yaitu adalah sapinya, tinggal pengemukan. Yang datang ke peternak domba dikasih uang ya? Enggak langsung Pak, karena jadinya bukan sapi, jadi bebek, motor bebek. Ya, karena bukan, mungkin tidak ada niat Pak dari pelaku usaha untuk melakukan itu, tapi karena kebutuhan saya kira tidak bisa terhindari ya. Malahan masih nambah gitu kan ya. Makanya kita bantu biar dananya tepat guna, yuk kita bantu. Akhirnya kalau tepat guna saya kira insya Allah walaupun apa nanti misalkan seperti apa, kalau penggunaannya tepat tidak akan timbul permasalahan. Sehingga teman-teman di asuransi juga akan tenang kalau tidak timbul permasalahan gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi strategi kita adalah dengan pola kemitraan. Nanti boleh kita lebih rinci diskusi atau lebih seperti apa fokus gitu ya. Mau model usaha seperti apa? Saya kira karena modalnya udah ada, skemanya udah ada, tinggal dikembangkan saja. Mau masuk ke segmentasi seperti apa? Nah, yang kedua mungkin Pak Asdek izin Pak Sekda, kita punya program besar pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu. Tadi saya kira pelaku UMKM di kita masih tetap harus ada pendampingan, pelatihan dan lain sebagainya. Fungsi bank sebetulnya cuma 2, nyimpen dari masyarakat yang kelebihan uang dan menyalurkan terhadap masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Mungkin yang punya program pemberdayaan baru 1-2 bank. Alhamdulillah kita udah punya itu. Kita udah dari 2015 punya program pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu. Kita sering, mohon izin alarmnya sudah bunyi. Oh, siap. Siap Bu Haji. Nah, intinya yang kedua adalah pemberdayaan tidak bisa dilepas. Kalau bahasa Sunda tidak kredit culeos. Jadi pas kita ketemu dengan calon dengan debitur itu pas cair sama nanti pas nagih saja, tidak seperti itu. Tapi kita melakukan secara periodik pertemuan dan pelatihan dan ini bisa kolaborasi dengan
instansi lain atau sekalipun dengan akademisi. Nah saya kira itu Pak Step yang bisa saya ceritakan sedikit gitu kan. Dan nanti satu lagi aja Bu Haji, satu menit aja. Kita punya program pensiunan namanya DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Ternaknya mitranya Kang Dio semuanya udah punya pensiun. Misalkan dari pengolahan kohe jadi pensiunan. Yang tadinya pengolahan kohe dijual buat rokok, sekarang gas ditabung buat masa depan. Nah itu aja. Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.